Kalau misalnya customer kalian sedikit nggak masalah, kalau banyak, pusing kalian. Serius dah. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share sebuah pertanyaan yang menurutku banyak sekali dari kalian yang mungkin ada yang bingung, ada yang nggak sadar bahkan. Apakah kita itu harus jualan satu jenis produk saja di dalam satu toko kita? Ataukah kita itu boleh jualan banyak sekali barang di toko kita? Jadi banyak sekali dari orang-orang yang nanya, Kak, kalau misalnya aku jualan produk ini itu kayak gimana? Gimana caranya biar produk ini laku gitu loh? Aku pengen jual ini tapi produk ini nggak laku. Boleh nggak kalau misalnya aku jual produk yang lain kayak gitu? Mana yang lebih baik? Toko yang palu gada, apa lo mau gua ada? Lo mau makanan gua ada, lo mau gadget gua ada, lo mau otomotif gua ada, lo mau apapun gua ada? Atau toko yang satu jenis doang, misalnya toko sepatu. Ya udah, toko sepatu ya jualan sepatu, jualan kaos kaki, jualan alat pembersih sepatu dan sebagainya. Bukan jualan makanan, bukan jualan otomotif, bukan jualan gadget. Kayak gitu. Mana yang lebih baik? Kita akan bahas satu-satu. Dulu, aku pribadi secara pertama kali saat memulai bisnis itu aku memulainya dengan palu gada. Apa lo mau gua ada? Gua jualan semuanya. Mulai dari jualan makanan, keripik gua ada, terus kemudian HT, handy talkie gua ada, terus apa lagi ya dulu ya, pokoknya barang-barang elektronik gua ada, helm gua ada, terus baju gua ada, apapun deh yang lo butuhkan gua ada. Itu gue dulu. Dan waktu dulu aku merasakan banget bahwa susah banget untuk manage-nya, untuk handle-nya itu susah banget. Handle itu dalam artian kalau misalnya ada orang nanya sesuatu, katakanlah aku jualan helm, aku juga jualan keripik, katakanlah helm dan keripik, udah dua itu doang ya sebagai contoh. Kalau misalkan ada orang nanya tentang keripik stoknya kayak gimana, aku harus menghubungi supplier keripik. Aku harus menghubungi, misalnya nggak ada, aku harus menghubungi supplier kedua, supplier ketiga dan sebagainya. Dan aku harus menjelaskan produk keripik itu kayak gini. Sehingga aku cuma bisa jual satu jenis doang. Kayak gitu. Ya dulu waktu itu keripik tempe ada 12 rasa, kayak gitu doang. Aku nggak bisa ekspansi. Maksudnya ekspansi itu kayak misalnya ada keripik jenis ini, keripik jenis ini dan sebagainya. Kenapa nggak bisa? Karena aku ngurus yang lain juga, ngurus helm juga. Nah, helm juga ada ininya juga ada tipe-tipenya juga, ada helm kodok, helm full face, helm half face, helm batok, helm anything. Kayak gitu. Nah, aku juga ngurus itu juga. Dan helm juga aku cuman jual helm yang standar doang, nggak sampai helm full face, nggak sampai helm ini. Kenapa? Ya karena aku fokusnya terlalu banyak, terlalu berlebihan, sehingga tidak ada inovasi produk. Jadi orang nanya, dengan misalnya orang butuh sesuatu yang khusus, aku butuh helm yang full face katakanlah, sedangkan aku cuma jualan helm standar. Ya aku harus nyarikan dulu ke supplier, dan itu effort. Kalau satu orang yang nanya nggak masalah. Tapi sekarang di zaman online, misalnya dalam sehari atau dalam 1 jam, let's say 1 jam, ada 10 orang doang yang nanyanya beda-beda. Satu nanya helm, satu nanya keripik, satu nanya HT, satu nanya pakaian. Gimana lo? Dan semua nanyanya itu nggak standar. Semua nanyanya itu yang khusus-khusus. Misalnya tadi helm ada yang full face, aku pengen yang full face yang kayak gini, bahannya itu kayak gini. Terus kemudian keripik, aku pengen keripik itu yang kayak gini. Kemudian HT, aku pengen HT itu kayak gini. Aku pengen baju itu kayak gini. Semuanya detail semua. Gimana kamu menghadapi mereka? Kalian akan pusing gitu loh. Bentar. Kayaknya gini lebih enak. Oke, lanjut. Itulah alasan kenapa sekarang McD nggak jualan pakaian busana muslim. Itulah kenapa Matahari Mall nggak jualan ayam goreng. Kenapa? Ya karena beda jenis, beda fokus. Meskipun ada beberapa yang mencobanya dan itu nggak akan terlalu besar. Kalau misalnya kalian jualan banyak sekali jenis produknya, it's okay sebenarnya, palu gada it's okay. Selama penjualan kalian sedikit, selama yang nanya sedikit, selama yang beli sedikit atau customer kalian sedikit, itu nggak masalah. Tapi aku tanya deh ke kalian, kalian masa pengen jualan kalian sedikit? Kalian masa pengen punya customer sedikit doang?
kalian pasti pengen punya customer yang banyak kan. Nah, kalau misalnya kalian pengen punya customer yang banyak, maka kalian juallah produk yang sejenis, sehingga kalian menjelaskannya itu cuma tinggal copy paste doang. Misalnya nih, kalian cuma jualan keripik doang, ada yang nanya keripik A, keripik B, keripik C, kalian sudah tahu jawabannya kayak gimana, karena kalian sudah memang fokus di sana, kayak gitu. Jadi kalian punya jawaban, misalnya pengen keripik ini, oh aku udah punya jawaban kayak gini. Nah, orang lain ada nanya yang sama, ya udah copy paste, gitu doang. Tapi kalau kita jenisnya banyak, ya kita jawabnya satu-satu, itu kayak gitu. Belum lagi kalau misalnya ada komplain kalian ada komplain dari customer A, customer B, customer C yang produknya itu beda-beda, pusing pasti kalian. Tapi kalau cuma satu jenis produk, kita cuma punya satu supplier doang, gampang. Oh, kita protes ke supplier itu, oh kita jelasin produknya kayak gini, karena kita sudah tahu tentang produknya. Lalu kenapa sih banyak orang yang pengen jualannya itu banyak? Terutama para penjual pemula, mereka berpikir bahwa kalau misalnya kita tuh pengen bisnisnya itu sukses, kita pengen jualannya itu sukses, berarti kita jual banyak produk, kayak gitu. Mungkin mereka itu masih mencari-cari, masih mencoba-coba, masih ingin menemukan produk apa sih yang paling laku. Mereka tuh masih bertanya-tanya, produk apa sih yang paling laku? Misalnya aku jualan, katakanlah tadi ya, misalnya kayak kasusku dulu, aku jualan keripik kok kayaknya nggak laku deh, aku jualan lagi. Misalnya helm kok kayaknya nggak laku deh, aku jualan lagi. Pakaian, baju, kok kayaknya nggak laku deh, aku jualan lagi. Elektronik dan sebagainya, sehingga numpuk ada banyak. Sebenarnya mereka itu bukan niat jualan, niatnya itu untuk tes mana sih produk yang paling laku, kayak gitu doang. Jadi bukan berarti kalau misalnya kalian jualan banyak produk itu berarti kalian sudah sukses, kalian sudah bagus, maka kalian harus berjuang untuk bisa jualan apapun gitu. Istilahnya bisa melayani customer dengan baik. Customer minta apapun kalian kasih, kayak gitu. Nggak kayak gitu teman-teman. Kalian justru makan susah. Kalau misalnya customer kalian sedikit nggak masalah. Kalau banyak, pusing kalian. Serius dah. Makanya kalau misalnya kalian pengen customer banyak atau punya customer yang banyak, aku sarankan banget kalian cuma punya satu jenis produk doang. Bukan satu produk ya, tapi satu jenis ya. Misalnya kalian harus fokus jenisnya itu mau jenis apa. Positioningnya juga harus bagus juga. Seperti yang sudah aku jelaskan di video ini, salah satu hal yang bisa bikin kalian sukses itu adalah positioning kalian. Di mata customer itu kalian sebagai apa? Contoh seperti pertanyaan ini. Kalau misalnya jualan besi, katakanlah jualan tralis atau jualan apa, perlengkapan perumahan kayak gitu. Kalau misalnya jualan produk lain, meskipun bahannya itu sama-sama besi, katakanlah misalnya jualan ring kayak gini, kalau misalnya posisinya atau positioningnya itu adalah kamu jualan semua produk yang berhubungan dengan besi atau bahan apapun ya, maka itu sah-sah saja dan itu bagus. Dan kamu akan komunikasikan bahwa aku jualan apapun yang berhubungan dengan besi, kayak gitu. Jadi kamu solve problemnya itu bukan problem produknya, bukan problem fungsi produknya, tapi problem katakanlah kekuatan produknya, kekuatan ketahanan produknya, kayak gitu. Fokusnya itu di sana. Semua produk-produk yang berhubungan dengan besi, kayak gitu, nggak masalah. Sama seperti pengrajin, katakanlah pengrajin kayu, mereka jual banyak sekali jenis produk gitu kan, tapi dengan berbahan dasar kayu. Nah, mereka fokusnya di apa? Di bahannya. Mereka itu fokus di keunikan dengan menggunakan bahan ini, kayak gitu. Misalnya kayu, fokus di keunikannya. Kalau besi, misalkan fokus di ketahanannya. Tapi kalau kamu fokusnya katakanlah di, seperti kasus tadi ya, fokusnya itu katakanlah di peralatan rumah. Jadi kamu promokan atau campaign atau cara marketing kamu adalah kita itu jualan produk-produk yang berhubungan dengan rumah, kayak gini. Dan kalau misalnya kamu jualan produk lain selain besi, selain berbahan dasar besi, tapi masih ada hubungannya dengan rumah. Kalau misalkan positioning kamu ada di rumah, kamu membranding toko kamu itu solusi untuk bahan-bahan di rumah, katakanlah bahan-bahan untuk membuat rumah, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kamu beralih ke ke bahan lain, ke produk lain yang selain dari rumah, meskipun bahannya itu sama-sama besi, tapi kan kamu juga jualan produk lain selain besi. Jadi kalau kamu mengganti positioningnya ke besi, ke bahan-bahan yang dari besi, maka hilangkan semua bahan-bahan yang tidak dari besi, kayak gitu. Hilangkan itu ya
kayak itu, dan kamu akan rebranding lagi, akan apa istilahnya, membranding ulang tokomu lagi, dan itu sangat capek teman-teman. Brand yang sudah, kecuali customernya sedikit ya, mungkin customernya sedikit nggak masalah. Kalau misalnya customer masih ya katakanlah sehari cuma 1 atau 2 kayak gitu, mentok di 10 lah sehari, nggak masalah, it's okay. Tapi kalau katakanlah sehari kamu sudah dapat 100 order, 1000 order, atau ya nggak sampai 1000 sih, mungkin ya puluhan, bahkan mungkin ratusan lah, sampai 100 lah katakanlah order, ya jangan rebranding. Kamu sudah punya daftar customer yang sudah beli gitu loh, dan kamu akan retargeting lagi customermu ini. Itu mereka akan, istilahnya di mindset mereka, kamu adalah toko yang menjual bahan-bahan atau peralatan untuk rumah kayak gitu. Kalau misalnya kamu menjual produk lain selain itu, ya orang akan bingung, orang akan, loh ini jualan apa sih? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kamu tetap di branding rumah, tapi resikonya adalah produk yang selain rumah tadi, yang dari besi tadi, meskipun dari besi, itu nggak akan laku. Resikonya kayak gitu, karena orang akan menganggap sebelah mata. Gini loh, customer datang ke toko kamu, itu pasti tujuannya itu untuk fokus ke rumah. Jadi kebutuhan dari customer yang datang ke kamu itu adalah untuk rumah. Aku pengen bikin rumah ini, aku pengen bahan rumah kayak gini, gitu. Fokusnya itu di situ. Nah, kalau misalnya kamu nge-branding toko kamu itu sebagai besi, maka customer yang butuh sesuatu yang dari besi akan datang ke toko kamu di luar rumah, tapi fokusnya di besi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya fokus kamu di besi dan kamu jual sesuatu yang dari plastik, meskipun itu adalah dari rumah, customer nggak akan beli. Resikonya produk ini nggak akan laku. Kayak gitu. Itu, jadi pentingnya branding itu kayak gitu. Makanya mungkin kalian itu ingin jualan banyak produk, mungkin kalian masih berpikir atau masih mencari produk mana yang kalian paling laris gitu loh di toko kalian. Dan aku yakin kemungkinan besar produk yang kalian jual itu nggak laku, sehingga kalian pengen ganti jenis produk terus menerus. Kalau misalnya kalian itu sudah produknya sudah laku, produknya sudah banyak sekali pesanan, kalian tuh mungkin pusing memikirin pesanan, pusing mikirin order, pusing meningkatkan versi-versi, misalnya variasi, misalnya ada variasi A, variasi B, variasi C kayak gitu, bukan malah nyari produk lain. So, mana yang lebih baik antara jualan produk dengan banyak jenis atau jualan produk dengan satu jenis saja? Mungkin yang pertama, saranku, kalau kalian belum menemukan produk yang cocok untuk kalian, boleh kalian jualan banyak sekali jenis. Kalian jualan apapun di toko kalian, it's okay, nggak masalah. Baru kalian setelah menemukan produk yang paling laris, setelah menemukan produk yang cocok, kalian rebranding toko kalian ke satu jenis itu. Misalnya yang laris ternyata adalah sepatu, ya udah kalian positioningkan diri sebagai sepatu. Sepatu yang seperti apa? Sepatu yang stylish, sepatu yang unik, sepatu yang kuat, atau sepatu yang apa. Kalian rebranding brand kalian seperti itu, kalian hapus semua produk yang lain dan kalian isi dengan sepatu-sepatu. Jadi orang datang ke toko kalian, datang atau browsing produk kalian, mereka itu nggak akan hanya beli satu sepatu, mereka akan beli kaos kakinya juga, mereka akan beli alat perawatan sepatunya juga, dan itu akan meningkatkan penjualan kalian. Kayak gitu triknya. So, itu tadi teman-teman tentang gimana jenis atau produk yang akan kita jual, yang harus kita jual di toko kita. Apakah banyak jenis atau sedikit jenis, cuma satu jenis doang, terserah kalian mau fokusnya di mana. Dan share video ini ke teman-teman kalian biar mereka semua juga pada tahu dan nggak bingung mau jualan produk apa, dan mereka juga nggak salah persepsi atau salah mindset tentang kalau misalkan pengen berhasil itu harus jualan banyak produk kayak gitu. Ya ada beberapa orang yang jualan berbagai jenis produk, tapi aku yakin kalau nggak dia itu punya banyak tim atau dia itu kewalahan untuk menghandle banyak sekali produk itu. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu video-video menarik lainnya di channel Mari Berkarya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.